Geger Pacinan adalah peristiwa serangan penuh kekerasan terhadap etnis Tiongkok di Batavia yang terjadi pada tahun 1740. Sepanjang Oktober hingga November 1740, orang Tionghoa di Batavia banyak yang dihabisi atas izin langsung dari Gubernur Jenderal Adrian. Geger Pacinan diperkirakan menewaskan lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa di Batavia. Selain menimbulkan goncangan politik di Jawa pada saat itu, dampak peristiwa ini bahkan masih terasa hingga sekarang. Latar belakang terjadinya Geger Pacinan sebenarnya berakar pada krisis ekonomi dan politik yang menimpa VOC di Batavia pada akhir abad ke-17. Untuk mengisi kas yang mulai memprihatinkan, VOC melakukan monopoli terhadap para pedagang Tionghoa di Batavia. Para pedagang Tionghoa yang ekonominya lebih maju juga dijadikan objek pemerasan VOC melalui berbagai kebijakannya. Dalam sensus VOC tahun 1739, tercatat telah ada 10.574 pemukiman Tionghoa di Batavia yang umumnya berprofesi sebagai pedagang, pegawai pelabuhan, dan buruh di pabrik gula. Namun jumlah sebenarnya diyakini lebih tinggi, mengingat banyaknya imigran gelap yang bermukim di dalam kota ataupun di sekitar Tangerang, Bekasi. Saat situasi ekonomi di Batavia semakin buruk karena surutnya pamor bisnis gula sebagai komoditas ekspor, VOC memperketat kebijakannya yang semakin menyusahkan semua pendatang dari Cina. Etnis Tionghoa dipaksa memiliki surat identifikasi yang dapat dibeli dengan biaya 2 ringgit. Sedangkan para imigran yang belum memegang surat tersebut akan ditangkap dan dipenjara. Pada titik ini, orang-orang Tionghoa mulai resah dan mempersenjatai diri. Kemudian pada bulan Juli 1740, razia dilakukan untuk menangkap etnis Tionghoa yang dipandang mencurigakan dan membahayakan keamanan publik. Selain itu, VOC mengancam akan membuang buruh Tionghoa yang menganggur ke Sri Lanka. Pada bulan September 1740, lebih dari 1.000 orang Tionghoa berkumpul di pabrik gula Gandaria, kini dikenal dengan kawasan Jakarta Selatan, di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang. Kemudian pada 7 Oktober 1740, etnis Tionghoa mulai berani menyerang pos-pos VOC di berbagai titik hingga menewaskan 16 serdadu Belanda. VOC segera merespon pemberontakan itu dengan tindakan represif lainnya, yakni memberlakukan jam malam, melarang penggunaan lampu, serta melucuti senjata yang dimiliki etnis Tionghoa. Siapapun yang menolak atau melawan maka akan langsung ditembak mati oleh tentara VOC. Kemudian pada 9 Oktober 1740, VOC mulai menangkapi orang-orang Tionghoa di Batavia. Kepanikan pun melanda saat muncul desas-desus bahwa orang yang ditangkap akan dibuang di laut. Karena gagal menguasai keadaan, VOC lantas menggeledah kediaman Tionghoa untuk mencari senjata dan menjarah harta bendanya. Selain itu, rumah-rumah mereka juga dibakar. Saat itu juga, Gubernur Jenderal Adrian memerintahkan untuk membantai orang Tionghoa tanpa pandang bulu. Tidak hanya orang Eropa,
Aksi itu juga dilakukan oleh para budak dan pendatang dari Timur Tengah. Mereka dipaksa ikut menyerang dengan ancaman keselamatan nyawa. Puncak peristiwa itu terjadi pada 10 Oktober 1740 saat Gubernur Jenderal Andrian memerintahkan semua etnis Tionghoa yang tersisa untuk diseret dari rumah-rumah atau bahkan rumah sakit untuk dibunuh di lapangan depan Museum Fathahillah. Diperkirakan sekurangnya 7.000 sampai 10.000 orang menjadi korban ketika VOC melakukan sweeping terhadap orang Cina. Selama 2 hari tersebut, mayat mereka kemudian dibuang ke kali besar. Mendengar pembunuhan massal oleh VOC di Batavia, sebanyak 3.000 pasukan Tionghoa menyerbu benteng Belanda, tepatnya di Tangerang, pada 11 Oktober 1740. Pada saat bersamaan, sekitar 5.000 orang Tionghoa menyerbu pertahanan VOC di kawasan Jatinegara, hingga banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Kapitan Sepanjang pun berusaha menuntut balas dengan menyerbu Batavia, tetapi kalah persenjataan dan perlengkapan. Hingga November 1740, pertempuran kecil masih terjadi di sejumlah wilayah. Sisa-sisa orang Tionghoa yang masih hidup kemudian menyelamatkan diri ke Kampung Melayu, Bodogadung, Tanjung Priok, dan Sukapura untuk selanjutnya berkonsolidasi dengan pasukan pemberontak di daerah Bekasi dan Karawang. Saat VOC mengirim pasukan di bawah komando Abraham Ross untuk mengejar, Kapitan Sepanjang dan pasukan Tionghoa akhirnya memilih menyingkir ke wilayah Kerajaan Mataram. Pada akhir 1740, para pelarian ini tiba di Lasem, Rembang, dan ditolong oleh priai setempat. Wilayah Lasem sendiri telah menjadi hunian masyarakat Tionghoa sejak jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sedangkan dampak geger Pacinan mengakibatkan efek domino dan menimbulkan gonjangan konstelasi politik Jawa secara masif. Pasalnya, peristiwa di Batavia menjadi penyebab meluasnya perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di Semarang dan Rembang, atau disebut Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743. Bagi Belanda, geger Pacinan menyebabkan produksi gula di Batavia menurun drastis, sebab banyak etnis Tionghoa yang dulunya bekerja sebagai buruh industri tersebut terbunuh. Gubernur Jenderal Andrian pada akhirnya diadili oleh Belanda setelah dilaporkan oleh Gustav Baron dan Imhoff sebagai biang keributan peristiwa geger Pacinan. Setelah itu, Jenderal Andrian juga dituduh melakukan serangkaian kesalahan yang membuat VOC mengalami kerugian. Kendati demikian, rezim kolonial Belanda tetap meneruskan semangat anti-Tionghoa dengan memisahkan mereka dari masyarakat pribumi Jawa. Alhasil lahirlah kebijakan kampung sentra etnis, di mana etnis Tionghoa diatur untuk tinggal di daerah tertentu, hingga muncul kampung Pecinan dan kampung Pekojan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa agar tidak dapat berkembang menandingi VOC. Kebijakan pemerintah kolonial saat itu seolah menempatkan etnis Tionghoa sebagai pihak yang paling diintimidasi. Oleh karena itu, geger Pacinan dapat disebut sebagai akar kekerasan massal terhadap orang Tionghoa yang pada akhirnya terus menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia hingga saat ini. Itulah geger Pacinan Batavia, penyebab, tokoh, dan dampaknya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.